kana jaminan ahli sawarga. Moga Allah Ta'ala ngagolongkeun ka urang sadayana kana golongan ahli kabagjaan di dunia rauh di akhirat. Oge moga Allah nampi sadaya ibadah urang sadayana, terkhusus anu ku urang dijalankeun ya dina rukun Islam, boh iman, boh salat, boh saum, boh zakat, boh haji anu parantos munggah haji oge urang anu teu acan munggah haji moga ku Allah dipaparinan rezeki saenggalna tiasa munggah haji dina taun ieu tiasa munggah haji kalayan salamet, kalayan bagja, kalayan terhormat, kalayan bahagia, kalayan lancar, sehat walafiat, oge untung lahir batina dunya na akhiratna, kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah anu kalintang dicintai, bahwa dina ieu pertemuan Buya bade nekankeun deui ka sadayana nyaeta ilmu manasik haji anu parantos dikaji malah dipraktekeun dina masa-masa anu tipayun anu lumayan lami, anu mungkin ya imam mungkin kanggo sapalihna di antawis urang sadayana aya anu hilap deui ya mungkin ya sanes pasti mungkin oge henteu sadayana nu mawi sapalihna ya kan mungkin nanging teu aya awona ngulangi deui ngaos gitu kan bari urang geus nyaho gitu kan teu aya awona ieu mah ngaderes merenya teu ngaderes tetep kenging ganjaran atuh bila mana aya nu hilapnya urang wajib deui urang teh nganyahokeun deui ilmuna ya. Tayina kubuya bade dibahas sesuai sareng rencana perjalanan urang bae. Jadi moal dibahas upama gitu kan. Upama gelombang ka mana ka hiji, upama gelombang kedua eta mah bahasa nu tipayun. Ayeuna mah urang ngabahas rencana perjalanan urang anu mana kloter Sumedang gitu kan parantos direncanakan ditetapkanna di akhir dina akhir hapit dina awal Rayagung. Akhir hapit awal Rayagung. Sementara pelaksanaan haji itu adalah kan Rayagung pada tanggal 8 mulai diberangkatkan di Hotel Mekah tanggal 8 ya mulai diberangkatkan di Hotel Mekah. Pelaksanaan manasik dina tanggal 8 dimulaina ya di dieu aya dua kelompok anu kahiji
aya anu ngalaksanakeun secara sempurna sareng sunnah. Nah, tanggal 8 teh. Kumaha sunnahna teh nyaeta berangkatna teh ka Mina. Teh nginep heula di Mina. Itu sunnahna sateu acan masuk ke Arafah. Jadi malam 9 Rayagung 9 Dzulhijjah teh posisi di Mina. Pagi-pagi baru di tenda Mina diberangkatkeun ka Arafah. Itu sunnah nginap di Mina. Eta dina malam 9. Da ieu kelompok kahiji. Seueur eta nu ngalaksanakeun eta. Tah. Seueur. Tah nanging pemerintah kanggo Asia terutama Indonesia itu ngondisikeun jemaah haji Indonesia teh teu ka Mina heula. Jadi langsung jalan pintas di Hotel Makkah teh ka Arafah. Berarti aya sunnah anu dipotong. Nyaeta sunnah nginap di Mina malam 9. Ieu sunnah nu dipotong. Tapi sanes wajib, sanes rukun, sanes naon? Sunnah. Artinya ieu teu ngaganggu kana kasahan manasik haji. Oge di mana alasanana memang darurat teu tiasa ka Mina heula kan, maka ketika manah urang hati kita tetap menginginkan hadir di Mina melaksanakan sunnahnya, namun ternyata situasi kondisi tidak memungkinkan, maka pahala nginep di Mina akan tetap dapat bagi orang yang kan, ada uzur, gitu kan, namun berniat di dalam hatinya, berniat ingin melakukan sunnah tersebut. Jadi kernu teu mampu, yang tidak mampu, alasan tidak mampu itu macam-macam. Kenapa pemerintah Arab Saudi mengkondisikan jemaah haji dari Indonesia tidak ke Mina dulu, sementara dari Timur Tengah ke Mina dulu kan? Justru karena itu. Karena kebanyakan karena banyaknya jemaah haji yang ke Mina dari Timur Tengah, ya, sehingga dengan banyaknya yang ke Mina itu otomatis situasi kondisi jalan akan macet dan akan lebih repot bagi jemaah haji, terutama jemaah haji yang sudah agak tua ya, walaupun sekarang dibatasi 64 ke bawah. Tapi kan 64 itu sudah tua, kan? Nah, jadi oleh pemerintah Arab Saudi kasihan kepada orang Asia, terutama Indonesia, karena badannya kecil-kecil, sementara yang dari sana Mesir semuanya badannya besar-besar, kasihan. Jadi kalau di satu kalikan semuanya sedunia langsung ke Mina itu, tentu akan ada resiko apa? Kemacetan total. Resikonya yang lainnya adalah juga dari sisi keamanan dan kesehatan jemaah haji yang harus ditangani. Pemerintah Arab Saudi artinya merasa tidak mampu kalau semuanya harus dialokasikan ke Mina, sementara ke Mina itu bukan rukun dan bukan wajib. Maka kebijakan pemerintah Arab Saudi ya, untuk Asia, Indonesia khususnya, ya, nggak usah ke Mina dulu, langsung aja kemana? Ke Arafah, menuju melaksanakan rukun, ya. Nah, dan ini
juga di ACC oleh pemerintah Indonesia kalau memang alasannya seperti itu, ya. Bagi jamaah Indonesia yang tetap menginginkan melaksanakan sunnah nginap di Mina, itu masih dikasih peluang oleh pemerintah Arab, kan? Tapi dengan catatan harus menandatangan, ya, menandatangan, dan harus dengan pimpinannya, ya. Menandatangan apa? Tanggung jawab sendiri kalau ada apa-apa. Jadi tidak bisa kalau ada apa-apa dari sisi keamanan dan sebagainya, artinya nggak bisa disalahkan pihak pemerintah, itu kan, tidak bisa dituntut baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, ya. Nah, termasuk resiko untuk makannya, itu kan. Nah, kalau penginapan tetap dikasih, untuk nginap tetap di tenda dikasih, tapi hal-hal lainnya yang memang tidak dikasih. Kendaraan juga dikasih. Namun untuk tahun ini belum tahu apakah aturannya seperti tahun yang dulu, apakah sudah berubah, tidak tahu. Sekarang Buya akan menjelaskan bagaimana perjalanan haji kita Ashifa, ya, dan Kloter Sumedang. Perjalanan haji Ashifa Sumedang, ya, insya Allah, ya, perjalanannya seperti ini. Jadi pertama-tama, ya, kita mengumpulkan dulu koper semuanya, ya, persiapan untuk di sana, ya, yang bisa dibawa, yang harus dibawa, silahkan dibawa, ya, dikasih satu koper dan satu teng-tengan. Nah, tidak boleh menyimpan yang sifatnya cairan-cairan atau yang runcing-runcing, ya, kayak penitik, jarum, tuh, gunting kuku di teng-tengan. Kalau di koper boleh. Jadi simpan di koper kayak gituan. Di teng-tengan mah hanya untuk salin, kan, di asrama haji salin saja, dan untuk ihram. Nah, kita akan rencana mulai, ya, mandi ihram itu di sini. Artinya sebelum berangkat. Ya. Sebelum berangkat. Di Bekasi. Sebelum berangkat di Bekasi. Jadi sudah niat ihram. Kenapa? Bukan niat ihram, niat mandi untuk ihram, belum niat ihram. Tapi pakaian ihram, kan? Pakaian ihram ini agar tidak ribet di pesawat, ya, jadi dari Bekasi itu harus sudah memakai pakaian ihram. Kenapa? Karena sekarang itu dirubah sistemnya, sistem percepatan. Kalau dulu di Jeddah itu ada waktu lama, sekarang tidak boleh ada waktu lama. Keluar dari pesawat, langsung siap bawa koper, siap masuk bis. Itu bedanya. Hanya paling mau kencing doang dipersilahkan. Tapi kalau mau mandi dulu enggak. Susah. Ya, susah. Nah, nanti dipimpin sama Buya insyaallah. Ya, dipimpin sama Buya. Nah, insyaallah. Nah, bagaimana niatnya di mana? Niatnya di sana. Nah, sholat ihram di mana? Di Jeddah. Nah, itu dikasih waktu untuk sholat sunnah ihram. Ya, namun mandinya di mana?
di Bekasi, mandi ihramnya di Bekasi. Itu koper kesini harus sudah kumpul, ya. Itu 2 hari sebelum ditarik ke mana? Sebelum berangkat. 2 hari sebelum berangkat koper itu harus sudah dikumpulkan. Di mana koper dikumpulkan? Di Pangaduan Hubel, di sana, di rumah Buya yang di Pangaduan Hubel. Semua harus dikumpulkan di sana. Karena harus dicek benar-benar, harus dikasih tanda dulu semua mana yang masuk rombongan 1, 2, 3, mana yang masuk regu ini. Ya. Nah, 2 hari itu sebelum keberangkatan harus sudah kumpul ke sana. Ya. Lalu waktunya berangkat, ya, semuanya akan dikumpulkan dulu di Masjid Agung, ya, agar tidak ada kekhawatiran. Karena kalau jemaah dibiarkan masing-masing dari rumah langsung ke tempat bis, ya, yang ditentukan oleh pemerintah, entah di Gedung Negara, entah di Islamic Center, belum tahu, entah di kantor pemerintahan yang baru, kita belum tahu, ya. Nah, ini ada kekhawatiran seperti yang terjadi, ya, dulu, yang terjadi juga di rombongan yang lain. Ya, ternyata orang lain sudah pada di bis, ini masih ada yang di perjalanan, ada yang kena macet, ada yang kena itu, ada yang kena kecelakaan dulu terjadi. Nah, jadi kalau dikumpulkan dulu dan sebelum berangkat sama-sama ke tempat bis, jamaah berkumpul dulu, berdoa dulu, itu lebih tenang ke hati buyanya, ya, lebih tenang. Ya, jadi agar semuanya kompak dulu dengan seragam keberangkatan. Ya, jadi ada seragam keberangkatan khusus bagi ibu-ibu nih, ya. Dan bapak-bapak ingat, ada seragam pas ihram. Ada seragam keberangkatan, ada seragam ihram. Kalau seragam keberangkatan, ibu-ibu nanti bajunya yang mana, ya, ditetapkan. Lalu juga bapak-bapak pakai biasa batik, ya, pakai batik. Lalu dalamnya pakai gamis, ya, kopiah hitam semuanya. Nanti ada tanda sorban. Untuk sal, yang ini sorban tidak boleh lepas saat melaksanakan hajian di sana, kemana saja, ke pasar, kemana juga. Karena apa? Karena dengan sorban itulah Buya bisa mengenal mana asyifah, mana bukan. Ya, ini akan diseragamkan laki perempuan, ya, sama semuanya pakai sorban itu. Nah, lalu untuk pakaian di sana juga ibu-ibu nanti ada pakaian apa gitu, tandanya kalau kita keluar, kecuali kalau sehari-hari di dalam hotel itu bebas. Nah, ketika kita nanti berangkat dari rumah masing-masing, dihimbau agar ada kiai, ustadz yang membimbing, ya, sholat safar dari rumah masing-masing, berdoa masing-masing, ya, dan kepada jamaah Buya semuanya agar dari sekarang harus sudah saling bebaskan di antara keluarga, tetangga, sahabat, kalau ada kaitan-kaitan apa saja, termasuk kaitan hutang atau amanat-amanat, wasiat-wasiat, dari sekarang harus sudah diatur sedemikian rupa. Tidak boleh nanti pada waktunya mengganggu pikiran kita, ya, terutama yang berkaitan dengan dosa perdosaan antara hak adami.
selesaikan dari sekarang. Ya. Ketika waktunya berangkatlah. Ya. Berangkatlah dengan niat yang baru. Ya, yang baru, yang lebih dikuatkan lagi niatnya di dalam hati masing-masing. Berangkat menuju Masjid Agung. Di Masjid Agung kumpul, nanti jamnya ditentukan nanti sesuai dengan jam berapa kita harus berangkat, ya, bisnya. Maka nanti diatur. Kira-kira berapa jam sebelum itu kita harus sudah kumpul. Dan mohon kepada bapak dan ibu-ibu jangan lupa, ya, ini jangan lupa karena ini sering ini jadi masalah bukan cuma bagi pribadi jamaah haji tapi bagi kebersamaan semua. Apa? Adalah masalah yang menyangkut kesehatan gara-gara ada satu jemaah haji yang dia kurang minum. Yang dia telat makan atau salah pola makan. Nah, ini gara-gara satu orang akhirnya yang lainnya jadi repot juga ngurusin yang satu orang. Aduh, ya orang ini pingsan. Dia karena telat makan. Dia nggak bisa jalan karena telat minum. Dia akhirnya panas dan sebagainya. Nah, coba. Jadi dari sekarang harus disiplin makan dan minum. Dan apapun makanan minuman yang menyebabkan, ya, kesehatan kita terganggu, seperti apa makanan yang pedas-pedas, kan? Itu cobalah dikurangin, ya, dikurangin. Yang punya kolesterol, umpamanya, ya, asam urat. Jangan makan dulu daging-dagingan, jangan. Bangsa kulub. Naon? Waluh bonteng dikulub minyak hindari dulu, ya. Banyak minum air putih. Nah, itu kunci kesehatan. Ya, enggak mau juga paksain harus selalu minum madu. Ya, pokoknya dari sekarang dawam minum madu itu tiap hari itu terus ada madu. Ya. Nah, terus kalau nanti waktunya berangkat, ya, dari Masjid Agung kita diberangkatkan menuju bis. Nanti bis diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang menuju Bekasi. Sampai ke Bekasi itu apa? Sampai ke Bekasi itu adalah, ya, satu untuk pemeriksaan lanjutan kesehatan jemaah. Di mana? Di Bekasi. Ya, lalu pemeriksaan takut ada yang hamil dan sebagainya. Ya. Lalu juga untuk apa lagi? Ya, di sana untuk pembagian paspor, gelang jemaah, paspor, gelang dan uang. Ya. Uang apa? Uang cashback. Disebutnya apa? Living cost, gitu kan? Uang living cost. Jadi uang kita yang dulu diberikan dalam pelunasan itu dikembalikan sebahagian. Kalau dulu dikembalikannya 1.500 real, sekarang masih tetap 1.500 real. Ya. Nah, di mana itu dikembalikannya? Di Bekasi. Nah, begitu kita datang ke Bekasi itu semuanya akan menerima arahan dulu dari petugas haji, ya, Bekasi. Lalu penerimaan gelang, penerimaan uang dan kesehatan udah. Nah, setelah itu apa? Istirahat di kamar-kamar
yang disediakan di Bekasi, kamar-kamar jemaah haji. Nah, berapa lama di sana? Di sana itu ya terkadang cuma 1 hari 1 malam, terkadang hanya beberapa jam. Ya. Ada yang sudah ditetapkan dari semula, ada yang dirubah di saat itu. Jadi itu mah kondisional. Oleh sebab itulah semua jemaah haji ketika datang ke Bekasi itu jangan setel, saya mau semalam sehari di sini. Enggak. Pokoknya begitu datang kita harus siap ya, setelah selesai pemeriksaan, barang-barang harus standby kan. Kita di sana mandi, bersih-bersih, dikasih makan juga di sana free. Sudah kesehatan free, kalau ada terasa cepat ke dokter di sana di Bekasi itu mah tidak ada bayaran apa-apa. Pingin obat apa saja minta. Kalau kita mau bawa obat kita, lalu itunya dikasih tanda tangan sama dokter Bekasi agar nanti dalam pemeriksaan di Jeddah lolos. Kenapa? Karena sudah ada oke dari sini kan. Nah, semua sudah dipastikan sudah vaksin ketiga. Ya, dan semua harus dipastikan juga sudah vaksin apa? Bukan, yang setelah 3 itu apa khusus haji? Meningitis. Nah, setelah itu nanti di Bekasi kita tunggu berita. Ya. Tunggu berita. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu di sana kemana jalan-jalan keluar, tidak boleh. Tidak boleh. Tunggu berita. Kapan kita diberangkatkan ke bandara? Kalau kita ternyata sudah tahu waktu diberangkatkan ke bandara, maka 3 jam sebelum kita berangkat dari Bekasi ke bandara, kita mulai mandi ihram. 3 jam sebelumnya. Ya, mandi ihram cepat. Kenapa? Karena kan jamaahnya banyak, kamar mandinya sedikit. Lalu biasanya kan ibu-ibu suka lama. Belum pakai pakaiannya juga lama itu ibu. Tapi sekarang untuk perjalanan haji ini kepada ibu-ibu ya, kepada bapak-bapak juga, ini kita harus selalu siaga 1. Kita harus selalu sekarang pakai jurus kilat. Jurus kilat gitu kan. Segala set gitu kan. Jalan saja tidak boleh jalan yang kayak entok, enggak boleh. Ya enggak boleh gitu kan. Jadi jalannya harus gitu kan, dipercepat jalannya. Ya, yang biasa lenglek kalau bangun itu lama gitu kan. Sekarang harus cepat. Bangun, siap langsung cepat bangun. Ya. Nah, harus selalu standby. Ya, selalu standby. Nah, begitu sudah selesai, ya, pakai kain ihram, bapak-bapak juga begitu, kain ihram sudah dipakai oleh kita, ya. Nah, nanti dilihat situasinya di sana, baru naik ke bis sesuai nomor bis yang ada di kantong paspor. Ada nomornya di sana yang ada di kantong paspor. Si anu nomor sekian. Ya. Jadi harus lihat nomor bis itu sama dengan yang ada di kantong paspor itu disamakan. Kan? Kalau bis 5 berarti di kantong paspor 5 itu bis 5. Jadi kita lihat
di kantong paspor kita, ditempel itu nanti. Nanti dikasih nomornya juga langsung ditempelkan di paspor kita, di kantong paspor kita. Nah, gelang harus sudah dipakai dari Bekasi, tidak boleh dicopot itu gelang. Lalu naik pesawat. Nah, setelah itu kita naik pesawat. Naik pesawat di sana tidak tidak ditentukan joknya. Selama ini yang namanya pesawat untuk jemaah haji Indonesia itu artinya suami istri ditentukan sih ditentukan, tapi artinya suami istri tidak ditertibkan. Jadi ada suaminya di depan, istrinya belakang. Suaminya di lantai bawah, istrinya lantai atas. Nah, nanti ini jok pesawat ini kalau bisa nanti dari Bekasi saja harus sudah dilihat ada gak nomor itu yang seatnya dekatan dengan sesama kita. Kalau dengan sesama kita nanti bisa tukeran. Tukeran itu bebas kalau bisa sebelumnya. Kalau memang ternyata sebelumnya habis waktu tidak keburu, maka nanti bisa di pesawat, ya. Jadi jangan heran, ibu nomor berapa? Ya nomornya segini. Nanti di pesawat nanti bisa tuker-tuker hatta dengan jemaah-jemaah lain, ya. Karena jemaah lain juga tentu ingin dengan keluarganya, ya. Nanti kita bisa tukar-tukar. Jadi nggak usah panik kalau kenapa suami saya gak ada. Nggak usah panik, nggak usah, ya. Karena memang dari sininya kan mereka itu karena memang kebanyakan ya sekarang aja 100.000 itu kan banyak sekali. Ya. Jadi sulitlah itu menertibkan itu. Sulit. Nah, kenapa? Karena kan pesawatnya pesawat charteran. Kalau pesawat charteran yang ngaturnya kita. Kalau yang ngaturnya kita kebanyakan yang diatur akhirnya nggak bisa ngatur menentukan nomor jok suami istri itu kan. Tapi itu tidak begitu urgent. Ya, tidak begitu urgent. Artinya kita bisa ngatur sendiri-sendirilah di antara kita. Nah, masuk pesawat semuanya harus baca doa. Jangan lupa baca doa, ya. Baca ayat kursi 7 kali, baca inna anzalna 10 kali, ya. Baca doa untuk keselamatan. Nah, berapa jam kita terbang dari Jakarta menuju Jeddah? Itu selama 8 jam sampai 9 jam. Kalau dipercepat biasanya sampai 8 jam. Ya. Nah, berapa bedanya antara jam di kita dan jam di Arab? 4 jam. Bedanya 4 jam. Lebih dulu di kita. Ya. Lebih dulu di kita. Jadi kalau berangkat dari sini pakai jam kita, ya, umpamanya contoh nih, berangkat jam 8 pagi dari Jakarta. 8 pagi. Berarti 8 pagi kalau jam Jeddah berapa? Kan kita yang lebih cepat. Berarti jam 4 subuh. Kan? Jam 4 kan? Nah, berangkat ke sana 8 jam. Berarti kalau 8 jam seberapa? Kalau 12 jam berarti tadi jam 8, jam berapa? Iya 8 jam berarti jam 14
So jam 8, jam 10, 11, jam 8, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 sore. Jam 4 sore. Kan? Jam 4 sore waktu mana? Waktu kita, tapi karena kan ya jadi lebih cepat kita 4 jam berarti kan dikurangi 4 jam jadi jam 12 siang. Jadi berangkat dari sini jam 8 datang ke sana jam 12 siang. Sebetulnya bukan berapa? Bukan 4 jam. Tapi 8 jam. Tapi kenapa pas datang ke Jeddah jam 12 siang? Gitu kan? Karena kan matahari ke sana. Pesawat gini, jadi terus gitu kan. Pesawat nyusul matahari gitu kan. Gitu. Nanti kalau pulang kebalikannya. Kalau pulang itu kebalikannya. Ditambah lagi 4 jam kalau pulangnya begitu. Lalu bagaimana kalau ada kewajiban sholat di pesawat? Dilihat dulu. Kalau ada kewajiban sholat di pesawatnya masih bisa dijamak. Imma jamak takdim ditarik ke sini. Wa imma jamak takhir ditarik ke Jeddah. Kan? Nah kita jamak. Kalau memang sholatnya ini tidak bisa dijamak. Maka sholat di pesawat. Sholat di pesawat itu bagaimana pesawatnya? Artinya tidak semua pesawat itu sama. Khusus pesawat Saudia itu ada musolanya. Jadi waktu sholat subuh umpamanya kan tidak bisa dijamak nih. Sholat subuh. Nah, sholat subuh antri. Udah masuk subuh belum? Nah, ingat, jangan pakai jam kita. Dan jangan pakai jam Arab. Loh, jam mana? Jam di negara di mana pesawat ada di atas negara tersebut. Dari mana kita tahu? Kita nanyain dulu, kan? Ke awak pesawat. Nanyain dulu ke petugas di sana. Sekarang di negara ini sudah subuh belum? Gitu kan? Jangan ngikut Indonesia, jangan ngikut Arab. Ingat. Ini udah subuh belum? Oh, udah kita siap antri. Itu kamar musola untuk sholat itu paling masuk itu 8 orang. Sementara satu pesawat 450 orang. Kalau ternyata di antara kita tidak bisa sholat di musola dikarenakan waktu keburu habis umpamanya, sholatlah di kursi, di jok masing-masing. Ya, sholat di jok masing-masing. Nah, niatnya tetap seperti biasa. Harus tutup aurat, cuma tidak bisa berdiri, tidak ruku seperti ruku yang salat secara sempurna, tidak bisa sujud secara sempurna, ya. Nah, sampai salam. Nah, itu salat namanya salat hormat waktu. Wajib diulang lagi. Kapan diulang? Ya nanti saja kalau sudah sampai ke Jeddah atau di Makkah ya. Wajibnya diulang lagi. Apakah harus langsung terus-terus? Enggak. Artinya ketika datang ke Jeddah, di Jeddah terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk qadha, hanya ada waktu untuk salat sunnah ihram. Ya udah salat sunnah ihram dulu. Qadha nanti di hotel di Mekah itu kan, atau di Masjidil Haram gitu. Nah, begitu. Paham? Harus difahami. Nah, lalu di mana kita akan niat ihram? Niat ihram, nah, kita di Jeddah. Ya, agar lebih enak ya, lebih aman. Kenapa kita tidak di pesawat saja niat ihramnya? Kan pesawat itu
melintasi Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu adalah salah satu miqat untuk berihram, ya, dalam haji dan dalam umroh bagi orang luar. Nah, kita tidak ngambil di pesawat, kan? Tapi kita tidak menganggap salah kepada orang yang berihram di pesawat. Kenapa kita tidak ngambil di pesawat? Dikarenakan, kan, berabe kalau di pesawat, ya. Jadi yang lebih enak di mana? Yang lebih enak nanti di daratan, di Jeddah. Sementara kedudukannya secara hukum sama antara di pesawat dan antara di Jeddah. Tidak ada lebih unggul di pesawat, nggak ada. Loh, kenapa nggak ada lebih unggul di pesawat? Kan jelas-jelas pesawat itu lewat Qarnul Manazil. Itu kan di pesawat. Di pesawat kan Rasulullah di bawah. Kan? Ini kan di pesawat. Ya. Artinya ini jemaah tetap tidak melaksanakan sesuai dengan, kan, yang diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi di mana? Ya kalau lewat darat. Kalau lewat darat lalu lewat Qarnul Manazil, maka harus berihram dari Qarnul Manazil. Kan di pesawat nggak ada contoh dari Rasul, kan? Dari atas, kan? Tapi kan ini menyamai, ya, arahnya menyamai, ya. Kalau ditarik benang dari Qarnul Manazil ke atas, kan? Itu namanya miqat persamaan. Apa? Di dalam fikih disebut muhadzat atau miqat muhadzat. Muhadzat itu ya persamaan, yang menyamai itu. Kalau masalah muhadzat, menyamai, ke atas, ke kanan, ke kiri sama saja. Dan sama saja. Sementara Jeddah itu kalau ditarik benang, Jeddah itu ada persamaan dengan Yalamlam. Yalamlam itu adalah miqat yang disabdakan oleh Nabi. Di mana Yalamlam itu? Di Jeddah. Ya, di pinggir laut Yalamlam itu. Wilayah Yalamlam, kampung Yalamlam itu, ya. Nah, kalau ditarik ke pinggir, ya, itu bandara itu sudah mencukupi antara jarak Yalamlam ke Makkah dengan jarak bandara ke Makkah. Malah bandara ditarik lebih mundur, ya, dan jadi lebih jauh dikit dari jarak Yalamlam Makkah. Nah, jadi sama, yang dari atas itu adalah miqat persamaan, yang dari pinggir juga miqat persamaan, kan? Secara kacamata hukum itu sama. Nah, sementara kalau di atas agak lebih berabe, kalau di bawah tidak, kan? Ya. Nah, kita bisa ke air dulu, di bawah itu bisa wudhu dulu, kan? Salat dulu. Setelah itu baru kita niat ihram. Di mana niat ihram? Di Jeddah. Nah, dipimpin. Nanti sudah salat, niat ihram dipimpin, kecuali istri yang sedang haid. Jadi kalau istri yang sedang haid cuma niat ihram saja. Setelah mengenakan pakaian ihram, niat ihram saja. Tidak ada mandi, tidak ada wudhu, dan nggak ada maksud mandi di sini mandi yang disunnahkan. Kalau mandi
secara adat boleh-boleh saja, masa nggak mandi? Yang head ya mandi dong, kan? Tapi tidak mandi yang disunnahkan, ya, untuk ihram. Dan juga yang head tidak ada wudu bagi orang yang head, ya. Nah, pahami. Jadi gimana yang head? Tinggal di baju aja. Ya, udah di baju, pakai pakaian sudah rapi, pakaian yang sesuai dengan aturan ihram, pakaiannya bebas-bebas. Sesungguhnya pakaian apa saja bebas. Tidak ada istilah pakaian ihram bagi perempuan. Ingat. Beda dengan bagi laki-laki. Kalau laki-laki ada pakaian khusus. Hanya 2 helai, gitu kan? 1 helai untuk sarung, 1 helai untuk selendang, kan? Tapi itu pun juga bagi laki-laki soal warna dan soal bahan, kan? Itu bebas. Saya mau pakai kain kafan saja, boleh. Saya mau pakai sarung saja dibelah. Kan sarung ini kan ada jahitannya. Ya udah, belah. Boleh, kan? Nah, saya nggak ada kain yang putih, ada juga kain yang hijau. Boleh. Sah. Ya, tidak ada, ingat, mazhab manapun yang mewajibkan bahwa kain ihram itu harus putih. Kayak mukena sajalah, tidak ada yang mewajibkan putih. Tapi putih itu adalah keutamaan. Kalau dalam sholat utama yang putih, utamanya. Dalam ihram utama yang putih, menggambarkan kesucian. Ya. Itu. Ini keutamaan. Ingat ya, bukan syarat sah, bukan. Jadi kalau ibu-ibu apalagi, saya mau pakai pakaian yang biasa di rumah dipakai, boleh. Saya pakaian yang coklat, yang hitam, yang hijau, yang boleh. Bagi perempuan tidak ada ketentuan pakaian ihram, nggak ada. Ya, nggak ada, catat oleh kita, ya, catat, ya, pahami. Namun ada yang tidak boleh dipakai oleh perempuan. Apa? Cadar. Nggak boleh dipakai cadar karena nggak boleh wajah terkena penutup, nggak boleh kain, masker, gitu kan? Nah, ini bagi perempuan nih. Lalu perempuan tidak boleh pakai kaos tangan. Ya, tidak boleh. Laki-laki juga kaos tangan tidak boleh. Malah laki-laki mah kaos kaki juga tidak boleh. Kalau perempuan kaos kaki bagus, harus tetap pakai kaos kaki. Tapi kalau pakai kaos tangan tidak boleh. Nah, nutup wajah tidak boleh. Ini khusus untuk perempuan. Pakaiannya bebas, kerudungnya bebas, ya, bebas. Kalau saya ganti-ganti pakaian boleh nggak di dalam ihram? Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak ganti-ganti pakaian kain ihram, boleh? Boleh. Aduh, kain ihram baju yang ini udah bau, udah ganti pakai dengan pakaian yang baru. Di kamar itu, kan? Karena bau badannya umpamanya, ganti lagi udah 1 hari, itu kan? Ganti lagi, boleh, asal ada asal, jangan sampai pakaian penggantinya itu wangi, ya, tidak boleh, ya. Jadi kalau mencucinya jangan pakai pewangi, ya. Kalau nanti mau ganti dengan baju baru, dengan kain ihram yang baru, ya, yang penting bersih, jangan wangi.
Faham tidak? Oh, jadi kalau dibuka dulu baju saya, dibuka dulu sedang dalam keadaan ihram, nggak didam? Ya nggak didam. Hatta kain ihram laki-laki juga kalau dibuka nggak didam. Dan ingat, ini karena ini ada rumor ya, bagi ini rumor orang-orang yang nggak ngaji manasik gitu kan. Yang nggak gaji manasik haji dengan wawasan yang benar, ada rumor kalau buka kerudung harus didam, kan? Kalau buka kain ihram harus didam. Oh enggak. Aduh, di kamar haridang buka kerudung boleh. Sedang ihram, iya sedang ihram, ini dalam keadaan ihram. Saya mau ini nih, panas badan saya mau mandi dulu, sedang ihram nih, mandi boleh. Dibuka pakaian baju, sedang ihram nih, boleh, mandi dulu. Cuma di situ tidak boleh pakai sabun yang sabun wangi, ya boleh. Makanya Buya suka sediakan sabun di sana. Ada di sini yang jualan sabun untuk ihram, tapi ternyata begitu dicek sama Buya masih ada wanginya. Enggak, nanti di sana Buya nanti sediain. Insya Allah. Sudah biasa, karena sudah biasa. Jadi ada sabun bagus lagi sabunnya kalau untuk kulit itu. Untuk kulit di sana ya, untuk cuaca di sana. Nah, dan juga tidak boleh pakai sampo. Nah, tidak boleh ya, karena tidak boleh memberi wangi, tidak boleh. Ya, wangi tidak boleh. Nah, jadi ini masalah-masalah ini ya kan harus tahu nih, harus tahu. Jadi sedang ihram boleh membuka pakaian? Boleh. Mengganti pakaian dengan pakaian baru? Boleh. Asal tidak wangi, itu patokannya itu. Ya, kaidahnya itu. Kalau membawa parfum wangi-wangi? Kalau membawa parfum di kantong boleh. Membawa boleh bawa mah. Yang tidak boleh memakaikan ke kulit atau ke pakaian. Ya. Lalu ada lagi nih masalah. Ada umpamanya kita mendengar tidak boleh membuka kain ihram. Ini ada yang membahas seperti itu, namun maksudnya tidak seperti yang dimaksud oleh orang awam. Maksudnya begini, kan kita sebelum berniat ihram itu disunnahkan mandi. Satu, sunnah mandi. Terus gunting kuku dulu, bersihin semuanya. Bulu ketek semuanya cabut, semuanya harus bersihin. Bulu di seputar farji semuanya dikasih habis semua ya. Jadi nanti sebelum berangkat ke Bekasi, pastikan dulu ibu-ibu semuanya udah gunting kuku, semuanya bulu ketek udah bersih, seputar farji udah bersih semuanya. Diniatkan membersihkannya untuk melaksanakan ihram. Nah, kan waktunya dekat jaraknya kan, Nah, iya, bersihkan dulu dari sini ya. Terus disunahkan apa lagi? Disunahkan pakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang tidak beralkohol. Nah, ini badan dikasih wangi, rambut dikasih minyak rambut yang wangi ya, disunahkan pakai wangian. Badannya, kulit badannya, bukan pakaiannya. Tapi yang disunahkan, yang diwangikan itu apanya? Badannya. Sebelum niat ihram, ketika mau melaksanakan niat ihram.
Tapi kalau sudah niat ihram itu haram mengenakan wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian. Itu kena dam. Nah, biasanya kalau badan sudah pakai minyak wangi, lalu kita pakai baju atau kain ihram, ibu-ibu pakai baju, bapak-bapak pakai kain ihram, nempel minyak wanginya ke kain ihram. Nah, kalau sudah nempel ke kain ihram jadi wangi. Ini tidak masalah, kalau ini wangi tidak masalah. Ya. Namun yang jadi masalah apa? Kalau sudah dicopot terpisah dari badan kita, begini nih, dah. Ternyata ini kan masih wangi, maka haram dipakai lagi. Kecuali dihilangkan dulu wanginya atau diganti dengan kain ihram yang baru yang tidak wangi. Makanya ada dulu ulama yang melarang membuka kain ihram karena beliau tujuannya ke sana. Jangan sampai nanti kain ihram ini yang sudah terkena wangi dari badan, lalu dibuka, lalu dipakai lagi. Ini haram. Nah, ini baru didam. Tapi kalau kan ini tidak pernah terbuka, kan, tidak pernah copot lepas dari badan kita. Arti lepas dari badan gimana? Lepas dari badan itu terpisah semua dari seluruh badan kita. Nah, beda dengan begini. Nah, ini masih di mana? Di badan saya. Ya kan? Walaupun ini dibuka, ini masih di badan saya, boleh, nggak apa-apa. Paham? Catat ini. Jadi harus sudah, kalau sudah terlepas beda hukum. Nah, maka ibu-ibu juga bawa kerudung itu harus ada beberapa biji bawa kerudung. Namun kerudung yang harus dibawa oleh ibu-ibu, kerudung yang sah untuk ihram. Loh, kok ada yang tidak sah untuk ihram? Iya, yang mana? Yang menutupi wilayah wajah terlalu banyak. Yang menutupi wilayah wajah terlalu banyak. Kemana? Wajah itu batasnya ini nih. Jadinya rambut ke sini, lalu ke sini. Ini batas Nah, kerudungnya ada yang menutupi sebagian pipi. Kerudungnya ada yang menutupi sebagian dagu. Kerudungnya ada yang menutupi sebagian jidat. Setengahnya jidat ketutup. Nah, ini tidak ma'fu. Tidak ma'fu, alias tidak dimaaf nanti. Kalau tidak dimaaf, resikonya apa? Resikonya itu harus dibayar dengan fidyah dalam sekali pemakaian 1 mud. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu 6 on 1/4. Tapi saya kan punya kerudungnya itu. Pakai saja itu, namun ada resiko. Kan? Paham? Seperti ibu-ibu kan tidak boleh menutup wajah. Lalu tiba-tiba di sana diperlukan memakai masker. Karena aturan pemerintah harus pakai masker. Atau kalau pemerintah sudah membebaskan tidak pakai masker, di musim debu umpamanya angin bawa debu, lalu kita pakai masker dalam keadaan ihram, tertutup sebagian wajah. Tapi ini ada uzur, darurat. Apa daruratnya? Daruratnya karena menjaga dari debu. Boleh? Boleh. Yang tadinya haram jadi boleh karena ada darurat gitu.
namun resikonya sekali pemakaian hitung harus bayar dam 1 mud. Kapan bayar damnya? Nanti bisa digabungkan setelahnya. Ya, makanya Buya suka ada hitung-hitungan dam. Kalau setelah beres haji, beres umroh sebelum pulang itu nanti bayarin dulu. Jadi duit yang harus disediakan itu juga termasuk duit untuk apa? Untuk bayar dam-dam seperti itu. Ada dam dengan beras, ada dam dengan domba, kan? Ada dam dengan beras, ada dam dengan domba, bahkan ada dam dengan onta. Namun ini kan kalau terjadi kesalahan. Ya, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan harus didam. Itu ada dam itu dam karena pelaksanaan hajinya tamatu atau kiron, kan? Ada dam, domba itu madamnya, kan? Ada dam yang memang kecil-kecil, ya, yaitu dengan beras. Seperti apa? Ya, seperti tadi pakai pakaian itu. Ya, seperti pakai pakaian. Nah, ada yang hitungannya mud, ada yang hitungannya sok. Nanti dalam bab dam akan dibahas lebih rinci lagi. Ya, kalau tidak tuntas sekarang, nanti sambil berjalan. Karena sama Buya langsung ditentukan begini damnya, gitu kan? Biar ibu-ibu ndak mikir lagi, repot lagi, kan? Begini jamnya nih. Nanti sama Buya suka dikumpulin. Si A punya harus bayar dam beras sekian, si B sekian. Kalau kita belikan beras di sana, harga beras sekian. Jadi jumlah sekian, nanti dihitung. Jadi dari sekarang ya, harus tahu semuanya. Ini harus ada persiapan-persiapan untuk itu. Nah, makanya agar meminimalisir kan apa? Dam-dam, maka kesalahannya jangan diperbuat. Apa kesalahannya? Kesalahannya diantaranya ibu-ibu di kerudung. Jadi kerudungnya bagaimana? Kerudungnya bikin kerudung yang tidak pakai renda, yang batasnya hanya di batas wajah. Batas wajah aja segini. Ya. Hartas itu. Sok batas wajah di sini. Nah, bikinnya kerudungnya itu punya 3, punya 4 gitu kerudungnya yang putih-putih. Itu bagus tuh. Ya. Jangan pakai songkok juga. Kalau pakai songkok, nah ini kan nempel di sini. Nah, Ibu, nah itu kan contoh Ibu ini kan. Ini kan udah nempel ke sini. Akan rata-rata keambil itu sebagian pipi keambil, pelipisnya keambil, ketutuplah sebagian jidatnya. Kalau sebahagiannya hanya sedikit, menggigitnya itu dari batas rambut, gitu kan? Sedikit ngambilnya itu ma'fu. Tapi kalau sudah banyak, kan lebih lebar lagi, ini tidak ma'fu. Ya, pahami oleh kita. Ibu-ibu yang pakai kacamata juga nanti ada kalau dipakai kacamatanya. Kalau lagi ihram enggak dipakai enggak masalah, bagus saja. Tapi kalau lagi ihram ternyata ini mah kacamata untuk jalan, kalau kacamata untuk baca jangan dipakai. Kalau jalan masih bisa, tapi kalau kacamata untuk jalan, kalau tidak dipakai berbahaya, pakailah. Namun nanti ada resiko sekali pemakaian hitung 1 mud. Kalau kau pakai kacamata karena ada kaki yang nempel di hidung di wilayah muka, kakinya ini nih di wilayah muka nih, kan? Bagaimana kalau saya pakai kacamata soplen? Itu enggak masalah, itu enggak kena dam. Ya. Di dalam bola mata, di dalam apa kelopak mata kan itu mah kan? Ya gitu. Lebih bagus yang gitu aja. Soplen aja. Itu mah gak kena.
Nah, paham? Harus dipahami nih, harus dipahami. Ini masalah-masalah kayak ginian nih suka jadi perdebatan. Ya, tapi perdebatan yang gundul dengan yang botak. Ya, jadi pajengut-jengut jeung nudugul namanya. Makanya nggak usah ada perdebatan kalau sudah kita paham. Ya, maka pahami dulu dari awal, pahami. Ya. Lalu juga, ketika kita turun di Jeddah, langsung di sana sudah mengambil barang-barang keluar dari wilayah area pengambilan koper. Nah, lalu kita wudu, kalau mau pipis dulu, mau BAB dulu, tapi cepat. Sudah wudu dan langsung berbaris di tempat sholat. Kita lakukan sholat sunnah ihram. Ya, kita lakukan sholat sunnah ihram. Nah, tapi dilihat juga waktunya. Kalau ternyata itu adalah terjadi setelah sholat asar sebelum maghrib, atau kita umpamanya belum sholat asar tapi sudah sangat dekat ke maghrib, itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ihram seperti sudah sholat subuh, seperti sudah mendekati kepada saatnya terbit matahari, waktu coreng cang tihang istilahnya, ya, carang cang tihang, ada carang cang tihang. Nah, itu tidak boleh. Sholat sunat ihram tidak boleh. Lalu kalau tidak boleh, saya harus berangkat langsung naik bis, gimana? Ketinggalan. Tidak dilakukan sholat sunnah ihram. Nah, gak usah mikirin sholat sunat ihram. Kenapa? Kalau dipaksakan sholat juga haram. Kecuali kalau mau digeser sampai maghrib, setelah masuk maghrib baru kita sholat sunat ihram. Menunggu maghrib dulu, kan? Sholat sunat ihram itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, ingat. Kartos. Allah. Sudah asar ini? Asar. Coba azan dulu salah seorang. Ayo, harus dari kita nih, dari kita. Banjaran, Ustadz Fauzi. Ya. Break dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.